Halo. Pul. Oh. Ya. Jadi kalau kita mau main keras, orang-orang mungkin akan berpikir kita ini bagus. Kalian semua siap? Dan 1, dan 2, dan 1, 2, 3, 4. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agustina Wulandari, Ayu Dewi Anissa, Hastri Rezeki Siregar, dan saya Jesafael Nico Velers akan mempresentasikan materi mengenai strategi bersaing dalam pemasaran. Sebelum kita masuk ke materinya, topik yang akan dibahas dalam video ini yang pertama itu ada pengertian strategis, yang kedua pengertian strategi bersaing, yang ketiga proses perumusan strategi bersaing, yang keempat analisis SWOT untuk merumuskan strategi, selanjutnya ada kesimpulan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian strategi. Pengertian strategi merujuk pada rencana dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang atau visi suatu organisasi, perusahaan, ataupun entitas lainnya. Hal ini mencakup identifikasi sasaran utama, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi arah dan hasil keseluruhan dari organisasi tersebut. Strategi ini seringkali berfokus pada hal-hal seperti pengembangan produk, ekspansi pasar, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan tentang perubahan besar dalam struktur atau operasi organisasi. Pentingnya strategi adalah untuk memberikan arah dan kerangka kerja bagi tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Lanjut, yang kedua ada pengertian strategi bersaing. Strategi bersaing merujuk pada rencana tindakan yang dirancang oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Tujuan utama dari strategi bersaing adalah mengatasi pesaing, memenangkan pangsa pasar, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi perusahaan atau organisasi. Adapun poin-poin kunci dalam pengertian strategi bersaing yaitu meliputi yang pertama, analisis pasar dan pesaing. Strategi pesaing dimulai dengan analisis yang mendalam tentang pasar, pelanggan, dan pesaing. Ini termasuk memahami perilaku konsumen, tren industri, dan kekuatan serta kelemahan pesaing. Yang kedua ada penentuan keunggulan kompetitif. Strategi bersaing melibatkan identifikasi elemen-elemen yang akan membuat perusahaan atau organisasi lebih unggul daripada pesaingnya. Ini mencakup kualitas produk atau layanan, atau harga yang kompetitif, inovasi, keunggulan operasional, atau atribut lainnya. Yang ketiga ada segmentasi pasar. Untuk bersaing dengan efektif, perusahaan seringkali membagi pasar menjadi segmen-segmen yang berbeda dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk setiap segmen. Lalu yang keempat ada pengembangan produk dan layanan. Strategi bersaing melibatkan pengembangan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menciptakan fitur dan nilai tambah yang membedakan perusahaan dari pesaing. Yang kelima ada penetapan harga atau pricing. Menentukan harga produk atau layanan adalah bagian penting dari strategi bersaing. Harga yang tepat dapat mempengaruhi daya tarik produk dan juga profitabilitas perusahaan. Lalu ada promosi
dan pemasaran. Strategi ini juga mencakup cara perusahaan mempromosikan dan memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan, kampanye iklan, strategi pemasaran, dan komunikasi adalah elemen penting dari strategi ini. Lalu yang selanjutnya ada rencana, tindakan, dan implementasi. Setelah strategi bersaing dirumuskan, perusahaan harus merancang rencana tindakan yang detail dan melaksanakannya secara efektif. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Evaluasi strategi bersaing secara berkala adalah sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tetap bersaing. Perubahan dan penyesuaian strategi mungkin diperlukan jika ada perubahan dalam lingkungan bisnis atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, proses perumusan strategi bersaing. Proses perumusan strategi adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan rencana tindakan yang akan membantu mencapai tujuan mereka. Proses ini melibatkan analisis situasi, identifikasi tujuan, pengembangan strategi, dan perencanaan implementasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses perumusan strategi. Nah, yang pertama yaitu analisis lingkungan eksternal. Evaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, termasuk tren industri, kondisi pasar, peraturan pemerintah, dan perkembangan ekonomi. Yang kedua yaitu analisis lingkungan internal. Evaluasi sumber daya, kekuatan, kelemahan, dan kapasitas organisasi. Yang ketiga yaitu penentuan visi, misi, dan nilai. Perumusan strategi dimulai dengan menentukan misi organisasi atau tujuan dan alasan eksistensi. Yang keempat, penetapan tujuan dan sasaran. Identifikasi tujuan dan sasaran yang spesifik, teratur, dan realitas yang akan dicapai. Yang kelima yaitu pengembangan strategi. Berdasarkan analisis situasi, misi, dan tujuan organisasi, mengembangkan strategi utama yang akan membimbing tindakan mereka. Yang keenam, perencanaan taktis. Strategi harus dipecahkan menjadi rencana taktis yang lebih rinci. Yang ketujuh, implementasi strategi. Implementasi adalah tahap di mana rencana taktis dijalankan. Yang ke-8, evaluasi dan perbaikan. Setelah strategi dijalankan, organisasi harus secara teratur mengevaluasi hasilnya. 9. Kepemimpinan dan komunikasi. Penting untuk memastikan bahwa strategi dan tujuannya dipahami oleh semua anggota organisasi. Nah, yang terakhir yaitu adaptasi. Lingkungan bisnis selalu berubah. Oleh karena itu, organisasi harus siap untuk beradaptasi dan jika perlu, merumuskan kembali strategi mereka untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan eksternal atau internal. Selanjutnya masuk ke analisis SWOT untuk merumuskan strategi. Analisis SWOT adalah alat yang berguna untuk merumuskan strategi dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi organisasi atau proyek. Ini membantu organisasi memahami posisinya dalam lingkungan internal ataupun eksternal. Berikut cara melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu ada identifikasi kekuatan atau strength. Apa itu keunggulan kompetitif organisasi? Apa sumber daya yang tersedia secara berlimpah? Apa aset atau kemampuan khusus yang dimiliki? Selanjutnya itu ada identifikasi kelemahan atau weakness, di mana organisasi kurang efektif dibandingkan dengan pesaingnya. Apakah ada kekurangan dalam sumber daya atau kemampuan tertentu? Apakah ada proses internal yang perlu ditingkatkan? Yang ketiga itu ada identifikasi peluang atau opportunities. Apa tren atau perubahan di pasar yang dapat dimanfaatkan? Apa peluang pertumbuhan yang ada di dalam pasar atau industri? Yang ketiga, apakah ada peluang baru yang muncul dalam lingkungan eksternal? Yang keempat itu ada yang terakhir, identifikasi ancaman atau threats. Apa faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi hambatan atau resiko?
Bagaimana perubahan di lingkungan eksternal dapat mengancam organisasi? Apakah ada persaingan yang intens atau faktor-faktor negatif lainnya? Setelah Anda mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi atau mengurangi kelemahan dan ancaman. Beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan analisis SWOT meliputi 1. Penggunaan kekuatan. Identifikasi cara untuk memaksimalkan keunggulan yang ada seperti memanfaatkan kompetensi inti dan mengembangkan produk atau layanan yang didasarkan pada kekuatan tersebut. Yang kedua itu penanggulangan kelemahan. Fokus pada upaya perbaikan dan pengembangan di area yang diidentifikasi sebagai kelemahan seperti perbaikan proses internal atau pengembangan kemampuan yang diperlukan. Yang ketiga itu ada pemanfaatan peluang. Identifikasi cara untuk mengejar peluang pasar seperti ekspansi ke pasar baru, pengembangan produk baru, atau kemitraan strategis yang dapat memanfaatkan peluang. Yang keempat itu ada mitigasi ancaman. Rencanakan tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman potensial seperti pengembangan strategi cadangan atau manajemen risiko. Yang kelima itu adalah strategi diversifikasi. Pertimbangkan untuk mendiversifikasi bisnis atau sumber pendapatan jika ancaman serius mengancam bisnis inti. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus strategi bersaing dalam persaingan usaha bisnis Dokumen Solution pada studi kasus PT Astragrafia di Manado. PT Astragrafia ini merupakan perusahaan yang ditunjuk secara langsung sebagai distributor eksklusif dari Fuji Xerox Jepang di seluruh Indonesia dengan ruang lingkup usaha sebagai penyedia perangkat perkantoran dan pelayanan purna jualnya. Astragrafia memiliki 2 segmen usaha yang saling melengkapi, satu dengan yang lainnya karena berorientasi pada perbaikan proses bisnis, yaitu solusi dokumen dan solusi teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini perusahaan memiliki pesaing perusahaan yaitu CP Bethesda, PT Datascript Manado, PT Setiawan Setaji Manado, sedangkan produk-produk pesaing yaitu Konica, Canon, Minolta, Ricoh, HP, dan perusahaan ini yang merupakan pesaing utama langsung dari Dokumen Solution khususnya untuk produk fotokopi yang disandingkan dengan produk Astragrafia dengan Fuji Xerox. Untuk itu upaya Astragrafia dengan produk Xerox dalam membangun positioning baru perusahaan antara lain. Yang pertama ada memperkuat kompetensi pengusahaan dokumen, information, dan communication teknologi dan memberi potensi usaha baru untuk menjaga kesinambungan bisnis. Yang kedua mengkomunikasikan bahwa Xerox tak hanya mesin fotokopi tetapi juga memiliki 4 portofolio bisnis. Yang pertama yaitu Office Product Business, Office Printer Business, Production Service Business, dan Global Service. Yang ketiga melakukan pendekatan lebih ke arah solution approach karena kekuatan terbesar Astragrafia ada di direct sales. Yang keempat melakukan promosi below the line dengan rajin edukasi pasar dan roadshow ke beberapa kota besar di Indonesia. Intensif menggarap sejumlah komunitas seperti komunitas manajer TI, perusahaan, komoditas grafis, dan komunitas notaris. Yang kelima, komunikasi juga dilakukan untuk rutin beriklan di media sosial dengan segmentasi seperti media TI atau printer. Yang keenam, menggarap media sosial seperti Facebook dan Twitter dengan cara mengedukasi pasar bukan jualan produk. Yang ketujuh, memperkuat jaringan distribusi. Kini Astragrafia memiliki lebih dari 160 direct sales, 300
Engineer yang ada di 29 kantor cabang dengan 83 depo teknik serta lebih dari 120 mitra bisnis yang terbesar di seluruh Indonesia. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu strategi bersaing dalam pemasaran adalah kunci untuk keberhasilan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Dengan merumuskan strategi yang tepat, strategi bersaing merujuk kepada rencana tindakan yang dirancang oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Tujuan utama dari strategi bersaing adalah untuk mengatasi pesaing, memenangkan pangsa pasar, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi perusahaan atau organisasi. Strategi bersaing memainkan peran kunci dalam kesuksesan dan keberlangsungan hidup perusahaan dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Ini membantu untuk menjaga perusahaan atau meningkatkan posisinya di pasar dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemilik.